Film ini dimulai dengan adegan di mana Nobita yang sedang bermain bersama Doraemon menggunakan mesin pengatur mimpi. Di sana Nobita menjadi superhero bernama Golden Head dan Doraemon yang menjadi Doraemon. Terlihat heroik banget menyelamatkan Shizuka, Giant dan Suneo dari monster. Namun mimpi ya tetap mimpi karena keterbatasan waktu. Nobita harus bangun untuk pergi ke sekolah. Masuk ke adegan pulang sekolah, kita diperlihatkan bagaimana pandangan orang terhadap Nobita. Mulai dari Shizuka yang anggap dia aneh, lalu Giant dan Suneo yang suka banget ngerjain dia. Nobita bermohon ke Doraemon untuk mengeluarkan mesin mimpi lagi. Dia mau terlihat keren di depan teman-teman, meski hanya di dunia mimpi. Selama ini kan dia cuman anak lambat, lemah, penakut, dan pengecut gitu ya katanya. Tapi Doraemon gak mau. Nanti Nobita terlalu manja. Lantas dia menolak sambil marah-marah. Sesaat kemudian Doraemon sadar kalau dia terlalu keras. Begitu kembali ternyata Nobita udah kabur dari rumah. Gak pulang sampai malam. Doraemon cari dari ke bukit belakang sekolah sambil nangis-nangis dan menyesal. Ternyata habis itu Nobita muncul. Katanya dia ketiduran di atas pohon buat tenangin diri, tapi bablas sampai malam. Lantas anak itu meminta Doraemon untuk memberinya mesin mimpi lagi. Akhirnya diturutin, asal Nobita mau bersikap baik ke ibunya. Mereka pilih mimpi yang ada pemeran cewek pokoknya, dan itu harus diperankan sama Shizuka. Mimpi itu tentang banjir bandang. Nobita jadi bablas mumpul. Pas terbangun dia berangkat ke sekolah, tapi baru ingat kalau dia itu lupa ngerjain PR. Akhirnya dia pergi ke bukit belakang sekolah untuk kerjain dulu PR-nya, biar nggak dihukum. Di sana dia ketemu sama seorang pria aneh yang memberi dia seri supaya cerdas dadakan alias biar enak di PR. Ampuh, PR Nobita jadi benar semua. Ampe heran gurunya. Namun pulang sekolah, Nobita balik ke setelan awal. Dia ketemu lagi sama pria aneh tadi yang mencuci otaknya. Pria itu bilang kalau mau lebih keren harus masuk ke dunia 3 pendekar fantasi. Sampai ke rumah Nobita menemukan Doraemon yang lagi dengerin iklan promo kaset mimpi baru dari mesin mimpi yang mereka mainkan semalam. Berjudul 3 pendekar fantasi. Nobita kontan loncat dan memohon ke Doraemon buat beliin kaset mimpi tersebut. Malamnya pas sudah dapat kaset itu, Nobita langsung tidur dan gak mau baca petunjuk dulu. Dia percayakan aja ke Doraemon yang selalu mantau dari luar. Nobita masuk ke mimpi itu menjadi pendekar platina bernama Nobitanian. Dia dituntun Perisio yang diperanin Shizuka masuk ke dalam kerajaan Yumirume yang lagi diserang siluman bawahan Kaisar Odomo. Bulan sanaran yang dinaiki Nobita bocor, membuatnya jatuh ke sungai dan mendadak bisa berenang. Oh iya ya, ini dunia mimpi kan. Nobita ketemu sama Tsunamis yang diperankan oleh Sunio. Nobita bilang dia adalah pendekar platina. Ya soalnya Tsunamis sendiri mau menjadi pendekar platina. Diketahui bahwa tidak sembarang orang bisa menjadi pendekar platina. Ada syaratnya, yaitu seorang pria harus mengambil pedang dan topi baja di pohon Yuro Batai Sileng. Nobita yang lapar, iya aja pasrah dan rela menjadi babunya Tsunami. Nobita sempat memanggil Doraemon, meminta supaya Shizuka berperan ganda, yaitu jadi putri dan pri. Besoknya, di dalam dunia mimpi, Nobita dan Tsunamis ketemu sama Giantos alias Giant yang lebih kuat skill pedangnya. Alhasil Nobita jadi diperbudak 2 orang yang tujuannya sama, yaitu mengambil pedang dan topi baja platina. Sampai di pohon Yurobataishi, Tsunamis dan Giantos balapan manjat. Sementara Nobita sendiri nggak bisa manjat. Alhasil dia rebahan sambil ambilin air minum. Tsunamis aji mumpung dia ketemu sama bulan sandaran yang diberikan Perisil, Tiawa, dan Titiup.
Akhirnya Nobita bisa naik ke atas pohon, tanpa harus ribet manjat ataupun balapan. Dia pun mendapatkan pedang dan topi baja platina. Dengan effortless, sempat terjadi cekcok, tetapi akhirnya Giantos dan Tsunami menjadi teman baik. Nobita sebagai tiga pendekar asik, namun sudah pagi. Di dunia nyata, Nobita harus bangun dan lanjutin kehidupan aslinya. Perlakuan teman-temannya tetap sama, nggak kayak di mimpi. Saat pulang sekolah, Nobita yang nggak puas minta lagi ke Doraemon supaya teman-temannya melihat mimpi yang sama. Dia pasang deh antena mesin ke semua teman dan tidur. Di sesi ini Doraemon juga ikut perannya sebagai penyihir dengan sapu terbang. Jason dan Suneo udah bukan sekedar peran lagi. Ini asli mereka yang ditarik ke dalam mimpi Nobita. Sempat ngamuk tuh karena nggak terima dong, soalnya mimpi mereka tuh udah bagus. Tapi ditenangin sama Doraemon dan melanjutkan perjalanan mereka ketemu sama beruang madu yang menuntun mereka ke step berikutnya, yaitu pergi ke sarang naga untuk menaklukkannya dan mandi dengan darahnya. Selama perjalanan, Doraemon banyak banget keluarin barang dari kantong ajaib untuk memudahkan usaha mereka. Salah satunya tas pink pengambil barang, membuat Nobita kesal dan membuang tas pink itu. Di lain tempat, Shizuka sebagai putri kabur dari istana, menyamar jadi laki-laki, menunggangi kuda, sampai tersesat dan terjatuh di padang rumput. Karena lapar besoknya, pas bangun dari mimpi Nobita, marah ke Doraemon. Hasil di mimpi selanjutnya, Doraemon tinggalkan kantong ajaib dan menekan tombol darurat mesin mimpi itu, maka semua yang terjadi di dalam mimpi akan terasa nyata. Sementara di alam nyata akan terasa menjadi mimpi. Pantek, kebetulan latar waktu di adegan ini pas lagi weekend. Jadi besok mereka bisa lanjutin tanpa mikir sekolah. Masuk ke dalam dunia mimpi, sampai di sarang naga. Jason dan Suneo kena sembur api naga hingga berubah menjadi batu. Sementara Nobita dan Doraemon masih dalam kejaran naga. Sampai tenggelam di danau, di lain tempat Shizuka menemukan tas pink Doraemon sekaligus sapu terbangnya. Dia pun dibawa terbang hingga ke sarang naga. Dia berkenalan dengan Nobita juga Doraemon sebagai anak laki-laki bernama Shizukaro. Mereka pakai trik menyamar menjadi batu agar bisa mendekat tenaga untuk memotong kumisnya. Kalau kumis naga berhasil dipotong, dia bakal pingsan. Itulah kesempatan Nobita untuk membantainya. Namun ketika berhasil, Nobita nggak punya nyali untuk mengakhiri hidup sang naga. Lantas berbaikan dengan naga itu dan dikasih kesempatan untuk mandi di danau naga. Konon jika mandi di danau yang bercampur dengan keringat naga, itu maka mereka bisa hidup satu kali lagi. Kalau mereka mati, semuanya mandi. Jason dan Suneo yang udah jadi batu disiramin air danau juga supaya kembali. Mereka lanjut ke step berikutnya, yaitu menyelamatkan kota-kota yang masih utuh di kerajaan Yomirumi. Mereka pergi ke kota Undersea dan menaklukkan siluman tanah di ruang bawah tanah sekaligus pimpinannya yang berbentuk laba-laba raksasa. Selanjutnya mereka pergi ke kota Sarpero melawan siluman air, siluman besi, dan pimpinannya yang merupakan gajah terbang. Nobita yang membantainya sampai kupingnya copot sebelah. Semua alat perang untuk melawan para siluman-siluman itu berasal dari kantong ajaib Doraemon yang diambil lewat tas pink yang ditemukan Shizuka. Namun mereka nggak sadar kalau kantong itu udah dicuri sehabis perang sama si burung bawahan Odoromo, alias pria aneh di awal tadi. Saat makan malam, semuanya tiba-tiba tertidur, tersisa Nobita sendiri. Ternyata dia disamperin sama Kaisar Odoromo dan diakhiri hidupnya di tempat. Untung masih bisa hidup satu kali lagi.
Odoromo mau menambah serangan berikutnya, tetapi di dunia nyata, Nobita berusaha bangunin dia untuk sarapan dengan menekan tombol darurat di mesin mimpi asal aja. Membuat dunia mimpi kembali jadi terasa mimpi, dan dunia nyata kembali nyata. Bangun deh mereka semua, selamat dari serangan. Doraemon langsung meminta si penjual mesin mimpi buat ambil kembali kaset dan sekalian mesinnya. Sementara Nobita pergi mencopot antena di kepala Giant dan Suneo karena mereka rasa mimpi itu nggak asik. Malamnya tiba-tiba Perisial datang. Ajak Nobita dan Doraemon untuk masuk ke dalam dunia mimpi lagi tanpa kantong ajaib dan tanpa nyawa tambahan. Mereka pun masuk ke sana bersama dengan Shizuka yang berperan dari putri juga. Soalnya antena dia belum dicopot. Terjadi perang antara penjaga kerajaan dan bawahan Kaisar Odoromo. Shizuka ketemu sama Kaisar dan langsung diakhiri di tempat. Untung dia bisa hidup lagi. Dia temukan kantung ajaib Doraemon yang sempat dicuri Kaisar Odoromo. Pergi keluar samperin Nobita untuk tanding berdua. Sementara Doraemon ditahan pakai bintang pertarungan pun terjadi di detik terakhir. Nobita acungkan pedang yang melesat. Shizuka datang membawa senter pembesar yang bisa membandai langsung Kaisar Odomo. Kerajaan pun kembali damai. Shizuka kembali menjadi putri di saat mau dilangsungkannya pernikahan antara pendekar platina dan putri Shizuka. Tiba-tiba di dunia nyata, si penjual mesin mimpi mengambil kembali barangnya. Maka bangunlah Nobita dan Doraemon dari mimpi mereka, termasuk Shizuka. Dengan begini, berakhirlah petualangan mereka di dunia mimpi tiga pendekar fantasi. Ya sayang banget ya, Nobita itu sampai kepikiran pas ketemu Shizuka asli dunia nyata. Begitulah film Doraemon dan tiga pendekar fantasi yang amat menghibur waktu liburan kita di zaman dulu. Film ini mengajarkan kita untuk tetap optimis menjalani kehidupan yang nyata. Sebab dunia mimpi hanya selingan hidup dan bunga tidur. Demikian rangkuman alur film Doraemon dan tiga pendekar fantasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mau nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Niki Ziki.